Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga saja kabar Anda baik, Anda juga dalam kondisi yang sehat. Senang sekali saya Mudrika Najong Tahira kembali menjumpai Anda di seputar News Sulsel untuk edisi hari ini, Rabu penanggalan 24 Agustus 2022. Sejumlah informasi akan kami hadirkan, di antaranya seorang pemuda menebas punggung seorang security Wisma lantaran diduga sang kekasih diganggu oleh korban. Polda Sulawesi Selatan meringkus 4 orang pelaku judi online asal Makassar dan Kota Parepare. Chip senilai 26 juta rupiah disita polisi. Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 akan kembali digelar pada 7 September 2022 mendatang. Inilah seputar News Sulsel selengkapnya. Usai menebas punggung seorang security Wisma dengan parang akibat cemburu dan sakit hati kepada korban yang mengganggu kekasihnya, pemuda di Kota Makassar ditangkap aparat kepolisian Polsek Makassar. Aparat kepolisian dari unit Opsnal Polsek Makassar membekuk seorang pria bernama Gani, 18 tahun di salah satu tempat persembunyiannya di Kota Makassar, usai dirinya diketahui melakukan penebasan dengan menggunakan parang terhadap seorang security Wisma. Usai membekuk pelaku, polisi langsung melakukan pencarian terhadap 4 orang rekan pelaku lainnya, serta barang bukti parang yang digunakan masih di sekitar wilayah Kecamatan Makassar. Namun para rekan pelaku tersebut diketahui seluruhnya sudah kabur dan tidak berada di rumahnya saat polisi melakukan penggerebekan. Selain itu, rekan pelaku juga diduga turut membawa parang yang digunakan pelaku saat beraksi, lantaran saat dilakukan pencarian senjata tajam sudah hilang dari tempatnya. Menurut Kapolsek Makassar AKP Andi Aris menuturkan, motif pelaku melakukan penebasan di punggung pelaku sebanyak 1 kali lantaran cemburu kekasihnya diganggu oleh korban. Pelaku kemudian memanggil 4 orang rekannya lalu langsung turun menebas korban kemudian kabur bersama rekan-rekannya. Di mana pada saat itu melakukan penganiayaan di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar dengan motif dengan adanya kecemburuan, di mana korban mengganggu pacar daripada terduga pelaku. Untuk proses selanjutnya, pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Makassar guna dilakukan pemeriksaan dan terancam pasal 351 terkait penganiayaan dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Polisi juga masih mengejar 4 rekan pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sulawesi Selatan meringkus 4 orang pelaku judi online asal Makassar dan Kota Parepare. Dari 4 pelaku yang diamankan, 1 pelaku diantaranya adalah bandar judi togel atau kupon putih jaringan Singapura dan Malaysia. Petugas berhasil menyita puluhan telepon seluler hingga anjungan tunai mandiri. Dari keempat pelaku diamankan, 1 pelaku adalah bandar judi togel atau kupon putih jaringan Singapura dan Malaysia. Pengungkapan ini petugas menyita puluhan ATM dan chip Hicks Domino judi online sebanyak 400B jika dirupiahkan sebanyak 26 juta rupiah seharga 65.000 setiap 1B-nya. Ditreskrimsus Polda berhasil menangkap 3 pelaku judi online berperan sebagai penampung sekaligus penyedia chip Hicks Domino yang digunakan untuk judi online di 2 lokasi berbeda di Kota Makassar dan Kota Parepare beserta barang bukti. Ketiga pelaku diantaranya berinisial MAB 30 tahun, MM 28 tahun, SW 48 tahun. Pengungkapan praktik judi online beromset jutaan rupiah berawal ketika petugas mendapatkan informasi dari masyarakat maraknya perjudian melalui online. Petugas melakukan patroli cyber dan analisis sejumlah akun-akun yang dicurigai sebagai akun praktik judi online seperti Hicks Domino. Selain mengamankan 3 penampung sekaligus penyedia chip Hicks Domino untuk judi online, Direktorat Reserse Kriminal Khusus di bidang cyber juga mengamankan 1 bandar judi online lainnya, yakni bandar togel atau kupon putih jaringan Singapura, Malaysia, yang diketahui berinisial BN, diamankan di Kota Makassar. Dan sampai bisa terungkap itu gimana ceritanya? Jadi memang ini juga kita awal mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian, lalu tim kami melakukan analisis dan patroli cyber dan analisis akun-akun. Ini
tim kami senantiasa melaksanakan patroli cyber dan melakukan analisis terhadap akun-akun yang mana yang kemudian nanti kita duga sebagai akun judi online, itu kita akan lakukan penelusuran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang ITE dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara, serta pasal 303 KUHP tentang perjudian, ancaman kurungan paling lama 10 tahun penjara atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Proses eksekusi lahan seluas lebih dari 1.000 meter persegi di Kelurahan Marwangin, Kecamatan Teluanua, Kota Palopo berakhir ricuh. Polisi dan warga terlibat saling dorong dengan polisi. Akibatnya seorang warga jatuh pingsan. Sambil menunjukkan sertifikat tanah, puluhan warga melakukan protes penolakan eksekusi lahan di Kelurahan Marwangin, Kecamatan Teluanua, Kota Palopo. Kendati demikian, proses eksekusi tetap dilakukan hingga membuat aparat kepolisian terlibat saling dorong dan adu pukul. Akibatnya seorang wanita pingsan dan terpaksa dievakuasi dari kerumunan. Meski berupaya melawan, namun ratusan petugas kepolisian dan BRIMOB berhasil memukul mundur warga. Upaya perlawanan oleh warga dilakukan karena lokasi eksekusi sudah bersertifikat dan warga setempat aktif membayar pajak. Tak hanya itu saja, warga menduga pengadilan Kota Palopo salah dalam menentukan objek lahan sengketa yang dieksekusi. Dalam keputusan pengadilan, lokasi eksekusi berada di Tendang Nyarang, namun objek yang dieksekusi oleh pengadilan Palopo berada di wilayah Kuno. Tak hanya sampai di situ saja, warga juga merasa janggal dengan eksekusi ini karena nomor sertifikat yang dituju dalam eksekusi, yakni sertifikat 618 di Tendang Nyarang, sementara yang dieksekusi merupakan nomor 616 Kuno. Tapi kemudian dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin juga kami sampaikan, karena kami merasa sebagai rakyat ada beberapa keganjalan. Kenapa kemudian putusan pengadilan itu kemudian mengeluarkan surat pelaksana eksekusi, sementara kami punya surat yang berkekuatan hukum. Kami punya sertifikat atau SHM, surat hak milik, kemudian juga tiap tahun. Untuk diketahui, lahan ini digugat oleh Siti Hajar beserta 4 orang saudaranya, sementara tergugat berjumlah 24 orang termasuk lahan sekolah dan pertanahan Kota Palopo. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 akan kembali digelar pada 7 September 2022 mendatang. Event internasional yang masuk dalam kalender event Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia akan mengangkat tema Energy of Recovery. Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 akan kembali digelar di Kota Makassar setelah vakum 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Event internasional F8 yang masuk dalam 10 kalender event Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengangkat tema Energy of Recovery. Didampingi sejumlah kepala dinas dan staf ahli, Wali Kota Makassar meninjau persiapan pegelaran internasional F8 di Anjungan Pantai Losari, Makassar. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto meninjau lokasi yang akan menjadi tempat pelaksanaan F8. F8 rencananya akan berlangsung pada tanggal 7 September 2022 nanti. F8 kali ini menggali lebih dalam tentang budaya Makassar dan banyak atraksi-atraksi yang original. Kemudian memang pasca pandemi ini baru Jepang dan Singapura, di Fashion Singapura, Jepang ngambil pameran, tetapi di sini akan hadir banyak calon-calon presiden yang membawa provinsinya masing-masing. Nah, sehingga ini jadi menarik sekali. Tapi bukan politik, ini bukan politik, tapi para gubernur yang potensi menjadi kandidasi presiden itu menampilkan budayanya masing-masing. Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 adalah festival seni, budaya, dan hiburan yang terdiri dari 8 kegiatan yang dimulai dengan huruf F, yaitu Food, Flower,
fashion, film, fiction writer, fashion jazz, folk, dan fine art. Untuk tahun ini sejumlah kepala daerah di Indonesia akan menampilkan potensi daerahnya di panggung F8 yang mengangkat tema Energy of Recovery. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menghadirkan ribuan RT RW sekota Makassar mendukung program Analog Switch Off atau ASO Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia. Masyarakat Makassar diajak untuk beralih dari TV analog ke digital untuk gambar yang lebih berkualitas. Semut nggak Pak kalau lagi hujan? Usai salat subuh berjamaah, ribuan ketua RT dan RW sekota Makassar Anjungan City of Makassar untuk mengikuti sosialisasi Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait migrasi siaran televisi dari analog ke digital atau gerakan analog switch off atau ASO. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Dani Pomanto mengatakan sosialisasi peralihan dari TV analog ke digital ini patut menjadi percontohan sebab melalui peran RT RW program Kominfo RI ini bisa dipahami masyarakat. Kita nonton PSM, insya Allah PSM juga juara, ya bagus gambarnya, mau Ki? Insya Allah, ya insya Allah. Kalau seandainya kota ji kucambo Ki, sayanya bukan kota. Ya. Maka dengan itu, saudara-saudara sekalian, kita perhatikan acara hari ini supaya jangan sampai ditanya ke masyarakat kita tidak tahu. Maka yang pertama yang saya ingin cerdaskan, yang mengerti duluan soal kebijakan pemerintah pusat, soal pembagian box dan pergantian atau migrasi dari analog ke digital adalah RT RW yang betul-betul kita andalkan. Apa jalannya Ibu dan Bapak sekalian? Kita akan menuju revolusi digital. Kalau sekarang masih 4G, setelah TV pindah dari analog ke digital, kita akan 5G. Internet makin cepat. Sungguh ketika pagi-pagi memasuki Pantai Losari, merinding saya Bapak Ibu. Baru kali ini kami menyaksikan betapa antusias, betapa banyaknya masyarakat berkumpul di Pantai Losari ini. Seragam lagi bajunya, putih semua, seputih hatinya. Sosialisasi ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat yang disaksikan oleh Komisioner KPID Sulsel, KPI Pusat, dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Bersama Ketua Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat. PSM Makassar optimis meraih hasil terbaik menghadapi Kuala Lumpur FC pada babak final zona ASEAN AFC Cup 2022. Informasinya sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Kita ke informasi yang lain. Pemirsa,
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel mencopot 2 kalapas di Sulsel lantaran terlibat pungutan liar. Kalapas Takalar terbukti menerima uang suap dari warga binaan untuk mendapatkan remisi 17 Agustus. Sedangkan Kalapas Parepare di demo warga binaan setelah petugas lapas memungut biaya kepada warga binaan. Kedua kalapas telah dikenakan sanksi disiplin dan terancam hukuman jabatan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel telah mencopot 2 kalapas di Sulsel lantaran terbukti melakukan pungutan liar terhadap warga binaan. 2 kalapas yang terbukti pungli yakni Rasbil selaku kalapas kelas 2B Takalar dan Zainuddin kalapas kelas 2A Kota Parepare. Untuk lapas kelas 2B Takalar terbukti meminta uang sebesar 15 juta rupiah terhadap salah satu keluarga warga binaan untuk mendapatkan remisi 17 Agustus. Sementara untuk lapas Kota Parepare di demo warga binaan lantaran petugas lapas memungut biaya kepada warga binaan. Kedua kalapas ini telah ditarik ke kantor Kemenkumham Sulsel untuk menjalani sanksi disiplin dan menunggu putusan sanksi hukuman jabatan dari pusat. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Liberty Sitinjak menegaskan, masih terus melakukan pemeriksaan internal di 2 lapas ini dan dipastikan masih ada petugas lainnya yang terlibat pungutan liar terhadap warga binaan. Dalam waktu dekat, Kemenkumham Sulsel akan menerbitkan SK baru untuk pejabat yang mengganti 2 jabatan kalapas di Sulawesi Selatan. Resmi saya tarik ke Kanwil dan lapas Parepare resmi saya tarik ke Kanwil. Saya sudah mengusulkan hukuman disiplin ke pusat. Saya tinggal menunggu. Berarti benar adanya itu, Pak? Ya. Benar adanya pungli itu? Ya, benar. Dari Makassar, Yol Yusvin, iNews melaporkan. Menyusul tingginya angka risiko penularan HIV/AIDS di Sulawesi Selatan, Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya YPKDS bersama Penyuluh Kesehatan dan Kementerian Agama berkoordinasi dalam pemberian informasi dasar HIV dasar kepada calon pengantin. Merupakan salah satu kawah percontohan dan kita selalu memberikan. Pertemuan ini dilatar belakangi oleh permasalahan epidemik HIV dan AIDS di Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah sangat mengkhawatirkan karena jumlah kasus dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan khususnya bagi perempuan dan anak. Berdasarkan permasalahan ini, Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya atau YPKDS sebagai SSR program CSS HR Kota Makassar melalui para legal officer atau PO Distrik Makassar melakukan kegiatan pertemuan koordinasi stakeholder untuk menyusun konsep strategi pemberian informasi dasar terkait isu HIV bagi calon pengantin baru agar setiap program yang direncanakan benar-benar dapat terlaksana secara terpadu dan optimal. Pertemuan ini diharapkan terjadi kesepahaman bersama tentang pentingnya pemberian informasi HIV dasar kepada calon pengantin sekaligus penguatan kapasitas terkait HIV dasar kepada penyuluh KUA sekota Makassar. Dari penyuluh KUA dengan peningkatan kapasitas dengan mendapatkan informasi yang baik dan benar, harapannya nanti apa yang dapat tersampaikan ke masyarakat juga informasi-informasi yang benar seperti itu. Nah, kalau sekarang kasusnya itu sudah sekitar 738 untuk Kota Makassar. Untuk Jumpan dan Baru sendiri. Iya, tapi kalau yang menerima pengobatan itu cuma 8 puskesmas sekarang, dulu kan 5. Iya. 5, nah sekarang sudah berkembang menjadi 8. Tapi yang paling terbanyak pasiennya memang Jumpan dan Baru. Tercatat menurut data Dinas Kesehatan Kota Makassar, jumlah kasus HIV/AIDS hingga bulan Desember 2017 tercatat sebanyak 13.894 kasus. Salah satu fokus saat ini sesuai perihal tersebut, diharapkan kerjasama pihak terkait untuk menyusun strategi bersama dan memberikan informasi dasar HIV bagi calon pengantin baru di Kota Makassar. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim Propam Polres Luwu Utara, Sulawesi Selatan memeriksa 4 anggota polisi Polsek Bone-Bone. Pemeriksaan tersebut sebagai dampak pasca viralnya oknum polisi yang menganiaya terduga pelaku penganiayaan. Itu mi. Tim Propam Polres Luwu Utara memeriksa AD, oknum polisi Polsek Bone-Bone yang viral usai melayangkan bogem mentah ke arah pelaku penganiayaan.
Selain AD, 3 personil lainnya juga dicopot dan ditempatkan di tempat khusus termasuk Kanit Reskrim Polsek Bone-Bone. Aksi pemukulan yang dilakukan oleh AD, oknum polisi Polsek Bone-Bone, diakui terjadi secara spontan mengingat pelaku merupakan pria yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Setelah videonya viral, sejumlah warga dan netizen justru memberi dukungan dan apresiasi bagi oknum polisi ini dalam memberikan efek jera ke para pelaku kejahatan. Sejumlah pihak pun meminta agar anggota polisi dibebaskan tanpa sanksi dan berharap Kapolri Sigit Prabowo memberikan penghargaan ke AD atas upaya pemberian efek jera ke pelaku kejahatan. Kendati demikian, Kapolres Luhut Utara menganggap apa yang dilakukan personilnya ini salah secara hukum. Pihaknya pun akan memeriksa bersangkutan dan memproses kode etik pelanggaran dilakukan. Jadi kalau saya selaku Kapolres sangat tidak mendukung ya apa yang dilakukan anggota itu salah. Apapun alasannya anggota saya salah dan saya akan menindak anggota tersebut. Dan untuk apresiasi dari masyarakat kita bisa melihat bagaimana dari sudut pandang mana seperti itu. Ya, jadi dari sudut pandang kami sebagai penegak hukum itu sangat salah dan itu harus segera ditindak dan tetap kita lakukan penindakan. Pasca kejadian ini, para personil kepolisian diminta untuk tidak melakukan tindakan yang sama yang dapat mencederai nama institusi kepolisian. Dari Kabupaten Luhut Utara, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. PSM Makassar akan menghadapi Kuala Lumpur City FC di babak final zona ASEAN AFC Cup 2022 Rabu 24 Agustus. Meski dihantui kekalahan lantaran padatnya jadwal pertandingan, namun skuad Ayam Jantan dari Timur PSM Makassar optimis meraih hasil terbaik. Tim yang keluar sebagai pemenang pada laga nanti akan mewakili zona ASEAN di AFC Cup. Usai menjalani laga melawan Arema FC dalam lanjutan Liga 1, PSM Makassar kini mengalihkan fokus ke ajang AFC Cup. PSM Makassar akan menghadapi Kuala Lumpur City FC di babak final zona ASEAN pada Rabu besok. Saat ini skuad Ayam Jantan dari Timur, PSM Makassar telah berada di Malaysia. Skuad asuhan Bernardo Tavares ini langsung melakukan persiapan dengan menggelar latihan di Stadion Mini UKM Malaysia. Menghadapi wakil Malaysia, Kuala Lumpur City FC, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares harus berpikir keras selain skuadnya dihantui kelelahan lantaran padatnya jadwal pertandingan yang dilakoni dua pilar di lini pertahanan, yakni pemain asing Yuran Fernandes dan pemain lokal Agun Manan harus absen lantaran akumulasi kartu merah yang didapat pada laga terakhir kontra Kedah FC. Meski dihantui kelelahan dan absennya beberapa pilar, PSM Makassar tetap optimis dapat meraih hasil terbaik. Selain modal dari pertemuan di babak penyisihan grup H lalu, di mana saat itu PSM sukses menahan imbang Kuala Lumpur City FC 0-0 di kandangnya. Performa PSM kini sedang on fire di Liga Domestik, di mana dari 5 pertandingan yang dilakoni, PSM belum sekalipun menelan kekalahan. Bahkan PSM telah meraih 4 kemenangan dan 1 kali hasil imbang yang membuat PSM kini berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga 1. Diketahui tim yang keluar sebagai pemenang pada laga nanti akan mewakili zona ASEAN di AFC Cup 2022. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Berada di pemukiman kumuh tak menjadi halangan untuk tetap memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-77 tahun. Seperti yang dilakukan komunitas guru untuk bangsa dengan menggelar upacara bendera yang bertujuan untuk membangkitkan semangat kepada anak-anak dan warga yang tinggal di pemukiman kumuh di kota Makassar. Berada di pemukiman kumuh tidak menyurutkan semangat anak-anak dan warga untuk ikut memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-77 tahun. Semangat pun nampak di wajah anak-anak dan warga saat upacara bendera akan berlangsung. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-77 sengaja digelar komunitas guru untuk bangsa di salah satu pemukiman kumuh di Jalan Pengayoman, Kota Makassar. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan semangat dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak sejak dini. Teman-teman berinisiatif untuk melaksanakan upacara 17 Agustus serta memberi kebahagiaan sama anak-anak melalui
perlombaan-perlombaan yang akan diadakan sampai tanggal 19 Agustus 2020. Nah, di sini yang Anda bina, dampingi adik-adik ini ada berapa orang siswa di sini? Kurang lebih 40 siswa, Pak. Apa saja yang kawan-kawan biasa berikan pada mereka? Untuk sejauh ini kami kasih beberapa pelajaran formal serta akhlak moral yang kita bangun. Selain upacara bendera, juga akan digelar berbagai macam perlombaan. Dari Makassar, Yolius Win, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini. Saya Mudrika Nacong, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tapi sebelum itu mengingatkan Anda untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas, diantaranya mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Salam kita pada salaman. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.